إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala dawuh sapa Al-Baihaqi wa ghairuhum rahimahullahu ta'ala. Al-amaratu utawi pira-pira tondo, tanda-tanda iku minha sangking amaroh. Sigorun utawi pira-pira tondo kang cilik. Utawi pira-pira tondo kang cilik. Waqat madolan wis kliwat opo aktaruha luweh akeh-akeh amarot. Wa minha iku setengah sangking amarot kubarun utawi tondo kang gedhi. Satakti kang bakal teko opo kubar. Imam Al-Baihaqi menjelaskan bahwa tanda-tanda kiamat itu ada yang kategorinya sigharul amarat. Jadi tanda-tanda kecil. Tanda-tanda yang kalau bahasa kita mungkin fenomena gitu ya, gejala. Dan itu sudah dipaparkan banyak sebelumnya. Yang kalau kita cermati kemarin orientasinya lebih kepada satu fenomena sosiologis ya yang banyak itu ya. Kemasyarakatan, kemudian moralitas itu. Nah, di antara tanda-tanda yang kecil tadi itu hampir semuanya sudah kita uraikan dalam hadis-hadis yang telah lalu. Nah, kemudian di samping tanda-tanda yang sighar, yang shaghair, yang kecil-kecil itu, onten yang namanya tanda-tanda yang berkategori besar. Besar ini dalam arti mungkin bahasa sederhananya ya tanda-tanda yang faktual gitu ya. Yang faktual dalam arti hissi ya, physically gitu. Dan itu menjadi tanda-tanda kiamat yang dikategorikan sebagai kubarul amarat atau tanda-tanda yang besar. Walanah timulan becik mungkasi sopo ingsun. Al ahadisa ing pira-pira hadis al mazkurata kang den sebut bima kelawan hadis rawahu kang riwayatake ing ma sapa muslimun imam muslim. Sapa muslimun imam muslim fi sahihihi ing dalam kitab sahih muslim. An Hudzaifah saking sahabat Hudzaifah bin Usaid al-Ghifari radhiyallahu anhu qala. Jadi untuk menutup pembahasan berkaitan dengan tanda-tanda kiamat sebagaimana telah diuraikan, Mbah Hasyim kemudian menyebutkan, mencantumkan, menjelaskan tentang satu hadis riwayat Imam Muslim yang bersumber dari sahabat Hudzaifah bin Usaid al-Ghifari. Qala dawu sapa Hudzaifah. Ittala'a ngaton itu menampakkan diri, muncul sapa an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaina ing atase kita wa nahnu tawi kita, hale tawi kita iku natadzakaru omong-omongan sapa kita. Faqalat nuli dawuh tangklet sapa Kanjeng Nabi ma ing apa tadzakaruna omong-omongan sapa sira kabeh. Qalu jawab sapa sahabat. Nadhkuru bahas sapa kita, ngomongke sapa kita as-sa'ata ing kiamat. Qala dawuh Kanjeng Nabi annaha sak temene sa'ah iku lan takuma, tidak bakal terjadi, ora bakal tumeka apa sa'ah hatta tarauna sehingga ningali sira kabeh qablaha ing sadurunge sa'ah asra ayatin ing 10 pira-pira tondo. Ing 10 pira-pira tondo. Terus riwayat
sahabat Hudzaifah ini menyebutkan satu hari Kanjeng Nabi niku menghampiri mereka saat mereka para sahabat ini lagi ngobrol, lagi jagongan, lagi ngomong, lagi ngopi bareng lah gitu ya. Nah kemudian Nabi tanya, ngomong ke apa lo gitu ya, bahasa apa lo ini? Mereka menjawab bahwa kami ini sedang membahas tentang kiamat. Gitu ya. Tentu bahasan yang dimunculkan sifatnya prediktif gitu ya. Karena memang secara pasti timing kiamat itu tidak disebutkan bahkan oleh Rasulullah sendiri gitu. Nah, tentu pembahasannya luas dan di sini tidak disebutkan apa yang dibahas berkenaan dengan kiamat itu. Lah, ngertos para sahabat membahas tentang kiamat itu, Nabi kemudian menjelaskan, engkau tidak akan menjumpai kiamat sebelum ada 10 tanda yang nyata sebagai awal hadirnya kiamat. Nah, gitu. Jadi napa jenenge Nabi menyebutkan yang 10 inilah yang kalau bahasanya tanda yang itu menyebutkan akan dekatnya hari kiamat. Napa mawon fadzakara nuli nutur sapa Kanjeng Nabi ad-dukhana ing suwiji dukhon niku asap wadajjal lan dajjal wada batalan dabah watulu asyamsi lan metune matahari min maghribiha saking arah kulone. Jadi dari sebelah barat. Wa nuzula Isa bin Maryam lan temurune Nabi Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Wa Ya'juj jalan metune Ya'juj wa Ma'juj lan Ma'juj. Wa salasata khusufin lan terlu piro-piro amblese bumi. Ada fenomena likuifaksi gitu ya kalau bahasa kemarin waktu peristiwa di Sulawesi itu. Amblese bumi gitu. Khosafin rupane amblese bumi bil masyriqi ana tanah etan di wilayah timur. Wa khosafin lan amblese bumi bil maghribi ana wilayah kulon. Wa khosafin lan amblese bumi bi jaziratil arabi ing dalem jazirah Arab, wilayah Arab. Wa akhiru dzalika utawi akhire mengkono-mengkono 10 tanda tadi iku narun onone geni takhruju kang metu apa nar minal Yamani saking tanah Yaman. Tatrudu giring apa nar anasa ing menungso ila mahsyarihim maring nggon kumpulen nas ila mahsyarihim maring nggon kumpulen nas. 10 tanda itu Rasul sampaikan pertama munculnya dukhon, yang kedua munculnya dajjal, yang ketiga ada yang namanya dabah, fenomena hewan melata. Kemudian ada fenomena matahari terbit dari sebelah barat, turunnya Nabi Isa alaihi salam, wonten Ya'juj dan Ma'juj, ada peristiwa likuifaksi yang terjadi baik di wilayah bumi bagian timur, bumi bagian barat maupun secara khusus itu terjadi di wilayah Jazirah Arab. Nah kemudian yang terakhir adalah munculnya api dari wilayah Yaman, yang kemudian api itu nggiring ya, mengkondisikan para manusia untuk menuju ke mahsyarnya, tempat kumpulnya masing-masing gitu. Ini 10 fenomena yang sifatnya physically gitu ya, physically. Tentu kalau para ilmuwan dalam arti ilmuwan saintifik itu menarik untuk dicermati ini fenomena fisik ini. Karena kalau yang penjelasan kemarin terkait dengan fenomena akidah, moralitas, kemudian fenomena sosial, ini kita meyakini hari ini sudah sangat banyak sekali terjadi, sudah menjadi sebuah fakta. Betapa kemudian apa yang diisyaratkan Rasulullah hari ini menjadi sesuatu yang tampak di hadapan kita semuanya, kan gitu. Nah, kalau yang fisik seperti dajjal dan macam-macam
ini juga lagi-lagi multi interpretasi gitu ya, muncul banyak penafsiran. Tentu penafsiran yang paling sederhana, yang paling elementer itu penafsiran yang bersifat physically, ya dajjal saja, ada dajjal itu. Jadi ada sosok yang kemudian dajjal. Tetapi apakah kemudian dajjal itu dalam arti fisik saja atau kemudian itu merupakan fenomena sosial dalam skala besar? Kita juga berada pada wilayah perdebatan itu. Nah, sahabat sekalian, di dalam penjelasan selanjutnya kemudian amat dukhonu anapun utawi dukhon niku sing fenomena pertama tadi iku faqat zakaro teman-teman wis nutur sapa al-allamah al-khazin fi tafsirihi ing dalam tafsir al-khazin faqala dawuh sapa al-khazin qala dawuh sapa Hudzaifah radhiyallahu anhu ya Rasulullah duh Kanjeng Nabi maiku apa dukhonu tawid dukhon. Dukhon niku napa Kanjeng Nabi? Ini penjelasan berkaitan dengan apa yang disebutkan Nabi sebagai amaratul kubro untuk munculnya kiamat tadi. Fatala nuli maca membaca sapa Kanjeng Nabi hadhil ayata ing ikilah ayat. Yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Yauma ta'ti yang dalam dinone teko apa asama ulangit bidukhonin kelawan onone asap mubinin kang jelas yamlau ngebai memenuhi apa dukhon maing barang bainal masyrik antarane masyrik wal maghrib lan maghrib yamkusu meneng apa dukhon arba'ina ing dalem mangsa 40 apane yauman dinane walailatan lan wengine amal mukminu anapun utayang mukmin iku fayusibuhu mongko menimpa apa dukhon ing mukmin minhu sangking dukhon kahai atis zukami kaya tingkae wong kang pilek wa amal kafiru anapun utai wong kafir iku fahuwa mongko utai kafir iku kasukrona kaya wong kang mendem mabuk yakhruju metu apa dukhon min man kharihi saking bolongan loro irunge kafir dari 2 lubang hidungnya wa uzunaihi lan bolongan kuping lorone kafir wa tuburihi lan tubure kafir. Nah yang pertama Mbah Hasyim mengutip penjelasan dalam tafsirnya Imam Al-Khazin di mana ketika beliau menyampaikan tentang dukhon niki beliau mengutip lanjutan hadis yang disampaikan sahabat Yaman Hudzaifah tadi itu. Bahwa dukhon itu kemudian ditanyakan oleh sahabat Hudzaifah, dukhon itu napa lho Kanjeng Nabi? Nabi kemudian membacakan ayat yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Di hari di mana langit dipenuhi dengan asap, yang asap itu tampak jelas sekali. Artinya bukan sesuatu yang barangkali kita juga beberapa wilayah ya, kayak di Lampung Barat itu ada kabut gitu ya. Itu lebih jelas dari itu karena skalanya yang masif, yang luas gitu, dan secara fisik itu memang lebih jelas sisi dukhonnya dibanding asap-asap seperti yang sering kita jumpai juga itu. Nah disebutkan bahwa dukhon itu menyelimuti bumi selama 40 hari 40 malam. Yang efeknya kalau dia mukmin itu seperti orang yang batuk pilek gitu ya, batuk pilek. Nah kalau dia kafir itu seperti orang yang enyeng itu apa itu namanya mabuk gitu ya, yang artinya lebih parah ketimbang yang mukmin tadi itu. Nah lagi-lagi sahabat sekalian, ini kalau kita menggunakan pendekatan tafsir yang tekstual ya sudah, ini diterima sebagai sebuah pemahaman bahwa nanti menjelang kiamat akan ada dukhon gitu ya, sudah selesai gitu. Kapan yombo kita ketemu apa enggak ya kita enggak tahu.
tetapi bagi mereka-mereka yang mencoba menelisik lebih dalam gitu, makna dukhon ini ya bisa jadi sesuatu yang tidak tidak sesederhana yang kita bayangkan. Tiba-tiba bumi itu kemudian terselimuti awan secara tebal itu gitu ya. Ada proses di mana kalau kita menyebut bahwa dukhon itu merupakan akibat, ada sebabnya gitu ya. Ibarat kalau asap itu muncul karena ada api gitu. Nah, proses menuju ke sana ini tentu yang penting dicermati gitu. Apakah kemudian dukhon itu menjadi sebuah fakta sebagai akibat dari perilaku manusia dalam mengelola alam semesta sehingga memunculkan ketidakseimbangan gitu. Karena beberapa kasus yang itu mungkin bukan dukhon tetapi juga cukup menarik ya, misalnya Lapindo. Ini kan dalam catatan kita itu ke sesuatu yang unik dalam arti kayak semacam insiden gitu ya. Karena kalau kita cermati pengeborannya itu banyak di beberapa tempat, tetapi dengan SOP yang ketat gitu. Nah, konon Lapindo ini ada beberapa hal yang prinsipil secara teknis itu tidak dipenuhi. Sehingga muncul apa yang disebut dengan lumpur Lapindo, dan itu luar biasa. Dalam arti skala dampaknya itu luas sekali. Berapa kecamatan yang tenggelam oleh lumpur itu. Nah, bisa jadi kalau dukhon itu sebagai satu fenomena yang bersifat alam, dia muncul tidak ujuk-ujuk, tetapi melalui proses-proses yang itu barangkali di antara prosesnya dominasinya adalah manusia sebagai penyebabnya. Tidak seimbangan eksploitasi alam gitu ya. Itu. Ini berkait satu sama lain konsep-konsep yang disampaikan Quran itu. Misalnya ketika Quran menyitir satu ayat, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas gitu ya. Kalau kemudian dukhon itu menjadi fakta karena adanya kerusakan, maka penanggung jawabnya adalah manusia, karena yang melakukan eksploitasi tidak seimbang adalah manusia. Ini eksplorasi lebih jauh gitu ya. Tapi kalau secara faktual dukhonnya ada gitu, ya barangkali itu nanti juga akan ada gitu. Ya, pokoknya petang puluh dino kita terliputi oleh asap yang kemudian punya dampak tadi itu pilek-pilek dan seterusnya gitu. Tapi sebelumnya kita tidak tahu. Atau mungkin bisa jadi itu perang nuklir gitu ya. Ya kalau deskripsi yang muncul itu kan kalau nuklir diledakkan itu kan luar biasa dampaknya gitu. Bisa jadi. Nah, nggak tahu kemarin itu Ukraina sama Rusia itu nggak tahu siap-siap pakai nuklir apa enggak gitu ya. Itu mungkin wilayah jangkauannya tidak hanya negara secara geografis milik mereka, tetapi juga meluas ke beberapa wilayah yang lain gitu. Karena mau tidak mau, efek itu tidak bisa dibatasi secara geografis. Ojo itu khusus di Ukraina ya tidak bisa. Dampaknya tetap akan melebar kemana-mana. Maka dunia punya kepentingan untuk menghentikan konflik itu, karena dampaknya tidak hanya berada di wilayah yang notabene secara geografis milik kedua negara, tapi juga akan melebar kemana-mana. Bisa jadi dukhon itu akan berasal dari sana. Apa wis ngecakne nuklirnya sendiri-sendiri gitu. Nah, kemudian masing-masing egonya muncul, ya sudah. Dan gambaran visualnya kan memang seperti dentumannya itu mengakibatkan asap gitu ya. Ini disebutkan 40 hari. Jadi banyak yang kemudian menjadi perdebatan di wilayah ini. Tapi yang pasti hadis itu menyebutkan dengan mendasarkan pada ayat tadi, dukhon itu menjadi satu di antara fenomena faktual sebelum munculnya kiamat gitu. Wa amad dajjalu anapun dajjal. Fa fi sahihi Muslim, mongko iku yang dalam kitab Sahih Muslim. An Hisam bin Urwah radhiyallahu anhu qol. Sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul ma khalaqa ma ora ana ma baina khalqi Adam ila qiyamis saah ma baina khalqi Adam ora ana iku ing dalem antarane penciptaane Adam ila qiyamis saah tumeka maring tekane kiamat khalqun utawi makhluk akbaru kang luwih gedhe minat dajjal dibanding dajjal.
Maknahu tay maknane akbar iku akbaru luweh gedhe apane fitnatan fitnahe. Apane fitnatan fitnahe wa fi sahihil Bukhari. Lan iku ing dalam kitab Sahih Al-Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku zakara nutur sapa Kanjeng Nabi ad-dajjal ing dajjal. Faqala Kanjeng Nabi innahu sak temene dajjal iku akwarul aini kang petong motone, picek motone, yang buta matanya, al yumna kang arah tengen. Ka'annaha kaya ain iku ainabatun anggur tofiyatun kang menonjol. Wa fihi malan iku ing dalem apa niku? Ing dalem sahihaini kitab sahih kalih niku an Anasin radhiyallahu anhu qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min nabiyyin ora ana utawi saking nabi iku illa waqat angdaro kejaba teman-teman wis ngeden-ngedeni sapa nabi ummatahu ing ummate nabi ngeden-ngedeni ngasih peringatan al a'wara ing wong kang picek al kadzaba kang akeh gorohe. Ala eling-elingin nahu satemene dajjal iku akwarun picek wa inna rabbakum lan satemene pangeran sira iku laisa ora ana sapa rob iku bi akwara kelawan zat kang buta iku maktubun dan tulis baina ainaihi ana antarane mata lorone dajjal apa kafirun tulisan kafirun. Nah, yang kedua dari tanda-tanda yang sifatnya faktual itu munculnya dajjal. Dajjal. Ini juga satu istilah yang seringkali menjadi diskursus dan pembicaraan kita di hari-hari kita gitu ya. Maka istilah dajjal itu menjadi satu tren untuk menyebut sesuatu yang negatif gitu. Nah, kalau kemudian kita merujuk kepada penjelasan dalam hadis ini sesuai maktuban dari kitab Bahasim niki bahwa pertama dajjal itu adalah makhluk yang terbesar. Ma baina khalqi Adam ila qiyamah khalqun akbaru minad dajjal. Tapi besarnya di sini adalah akbaru fitnatan. Jadi penyebab fitnah terbesar itu adalah dajjal. Nah, makanya kemudian orang juga mendiskusikan ini dajjal itu makhluk dalam arti besar secara fisik, kalau bahasa kita raksasa gitu, atau besar dalam arti dampak yang ditimbulkan. Kalau merujuk pada kata fitnatan sebenarnya besarnya ini lebih kepada efek gitu ya. Bukan besar secara fisik. Terus raksasa mangani gitu enggak. Karena ya tadi itu hari ini misalnya kalau kita mencermati kondisi kita itu kan kalau dulu ya sebelum marak dunia IT yang itu berkembang luar biasa hari ini orang titik interaksinya masih sangat terbatas gitu. Orang kalau kemudian nun saya dalam tanda kutip memfitnah orang itu skalanya sangat terbatas, sangat lokalistik gitu. Paling jamaah masjid, jamaah yasinan itu saja wilayah wilayah pengaruhnya gitu. Paling mentok ya kecamatan lah gitu ya, woro-woro sak tanggone gitu. Tapi hari ini kalau kita menggunakan medsos sebagai media untuk melakukan satu provokasi proksi gitu, ya dampaknya luar biasa masif gitu. Kita ngeklik sekali gitu ya, itu sudah tidak bisa dipantau jangkauan geografisnya, wis kon dindi. Jadi bisa jadi gitu loh ya. Ini kan penafsiran gitu ya. Jadi bukan dalam arti fitnah. Fitnah itu kan sesuatu yang tidak nyata, tetapi dianggap sebagai sebuah kenyataan.
Ada adagium yang mengatakan sesuatu yang tidak benar ketika diulang-ulang dia akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, kalau begitu berarti kata kuncinya ada pada proses pengulangan. Seberapa viral dia, seberapa masif tingkat share-nya gitu ya. Kalau itu masif, kemudian akan muncul satu paradigma yang benar dianggap tidak benar, sebaliknya yang tidak benar dianggap benar. Dan itu adalah fitnah. Itu fitnah. Contoh ini kita diskusi panjang. Contoh, misalnya sekarang mendengar tren itu ulama gitu ya, ulama. Orang kemudian bertanya, ulama itu apa? Ini kan kalau dalam industri media gitu, sangat mudah melekatkan istilah ulama kepada seseorang. Misalnya jenengan itu diundang salah satu stasiun televisi atau bikin on air sendiri gitu ya. Terus di bawah tulisi gitu ya, siapa Kiai Haji Fulan gitu ya. Terus garis bawahi ulama kontemporer gitu ya. Kalau berita itu diulang secara masif gitu, orang akan mempercayai gitu ya, mempercayai gitu. Dan mungkin teman-teman juga bisa menghitung atau bisa menilai orang-orang yang kemudian secara kapasitas tidak punya basic sama sekali terkait dengan agama. Dan itu dia akui, ya gitu ya, dan itu dia akui, tetapi mendaku sebagai ulama. Dan celakanya gitu ya, banyak yang percaya gitu ya, banyak yang percaya. Banyak yang ngundang, kemudian padahal secara vulgar ketika ditanya tentang satu masalah, dia mengatakan nggak bisa baca Quran secara baik dan benar, tidak paham kitab kuning gitu ya, kemudian menyimpangkan makna ulama dengan makna yang itu tidak ada rujukan sama sekali dari tafsirnya gitu. Orang kan menyebutkan itu ulama gitu. Dan itu masif gitu. Kalau itu kemudian kita gunakan kerangka ini, bisa jadi sebenarnya Dajjal itu bukan penampakan physically ya, tetapi fenomena yang kemudian dari sana memutarbalikkan fakta. Karena tadi akbaru fitnatan itu adalah bagaimana yang benar itu dianggap salah, yang salah dianggap benar. Dan salah satu mediumnya hari ini sudah ada di tangan kita masing-masing. Nah, jadi bisa jadi Dajjal sudah muncul, bisa jadi gitu ya. Yang menarik kemudian secara fisik digambarkan itu akwar ya. Akwar itu picek itu buta sebelah itu. Yang buta itu yang kanan. Yang kanan. Dan tadi wa inna rabbakum laisa bi'awar. Sementara Tuhanmu tidaklah pernah buta gitu. Ini ya yes. Cek. Masih jadi nggak bisa ya? Oh, okay. Jadi kalau itu menarik ya, gambaran atau deskripsi fisiklinya menarik gitu. Bahwa kalau kemudian kita melihat di situ ada satu klausul yang menyebutkan al-a'war al-kadzab gitu ya. Sudah buta, kemudian al-kadzab itu. Jadi analisisnya tidak berimbang, ditambahi dengan motif-motif untuk memanipulasi kebenaran. Di dalam bahasa kita begitu. Jadi al-a'war itu bukan buta secara fisik motornya gak kita, tetapi simbolisasi dari ketidakmampuan mencerna satu konsep keagamaan secara adil gitu. Akwat. Dan itu ditambah dengan al-kadzab, motif memanipulasi kebenaran. Jadi kalau kemudian kita menggunakan pendekatan yang tidak physically ansih itu, bisa jadi bahwa fenomena kita hari ini, di mana hoax itu menjadi bagian dari keseharian informasi di media kita masing-masing, nah itu sudah muncul. Nanti dajjalnya itu munculnya kalau pas mau pemilu rame biasanya. Gimana kemudian jejak digital itu dimunculkan, kemudian dimanipulasi dan macam-macam. Ya kita bisa melihat itu. Sing benar tadi gak benar begitu. Maka efeknya ini kan luar biasa gitu ya. Bagaimana kemudian
sesuatu yang simplis itu di blow up sehingga menjadi sesuatu yang dianggap luar biasa. Kita sama-sama tahu misalnya ketika Ahok kepleset gitu ya, Al-Maidah ayat 51, itu efeknya luar biasa sampai ada jenazah yang tidak disolatkan di satu masjid gitu ya. Bahasanya bukan apa-apa, tidak mensolatkan jenazah orang yang milih Ahok misalnya gitu. Ini kan satu upaya untuk memutarbalikkan fakta. Dia tidak adil, tidak seimbang. Maka ketidakadilan itu bisa adalah simbolisasi dari akwar. Ketidakmampuan melihat secara berimbang satu konsep keagamaan ditambah dengan al-kadzab. Maka sahabat sekalian, Dajjal dengan derivasi makna yang macam-macam tadi itu sekali lagi bisa jadi bukan satu penampakan physically orang atau raksasa, tetapi bisa jadi adalah fenomena sosial yang sifatnya masif gitu. Nah, lantas apa yang menjadi peran dan fungsi kita? Tentu saja kita punya kewajiban dalam tanda kutip ya punya keharusan untuk bagaimana ikut mengisi ruang-ruang publik dalam konteks IT space itu dengan sesuatu yang baik gitu ya. Agar dajjalnya ya tidak ngamuk-ngamuk amat lah gitu ya. Tidak banget-banget gitu. Tidak banget-banget. Kalau orang tua kita dulu gambarkan dajjal itu kan dia datang kemudian orang ditanya, "Kamu muslim apa kafir?" gitu ya. Kalau dia muslim kemudian makan gitu ya, atau dimasukkan ke nerakanya dajjal gitu. Enggak ada geumnya itu kalau nerakanya dajjal itu surganya Allah gitu. Kalau surganya dajjal itu nerakanya Allah itu. Itu tentu tidak salah sebagai proses penggambaran untuk daya nalar waktu itu, era-era tahun 90-an 80-an gitu ya. Jadi gambarkan mereka ini raksasa besar, matanya satu, terus di jidatnya ada tulisan kafirnya itu physically gitu ya. Tapi hari ini kita menjumpai satu fenomena lain yang itu dulu tidak ketemu. Yang itu juga nggak bisa dijelaskan oleh mbah-mbah kita dulu karena faktanya belum ada. Ya kayak tadi itu, bagaimana orang yang nun sewu tidak pernah punya latar belakang sebagai santri, nggak pernah mondok, belajar agama juga enggak gitu ya. Tiba-tiba mendaku sebagai ulama dan itu dipercaya oleh banyak orang. Gitu. Karena apa? Faktor masifnya pemberitaan yang kemudian dibungkus dengan viral sistem IT yang bagus gitu ya. Kalau kata Gus Dur itu kan nanti akan ada satu masa di mana orang yang ngaji bertahun-tahun, yang kuliah agama bertahun-tahun dikafirkan oleh orang yang baru kenal agama seumur jagung, oleh para mu'alaf yang notabene masuk Islamnya juga belum lama. Dan itu fakta hari ini gitu ya. Misalnya kalau kita sebut nama Prof. Quraisy gitu ya, itu orang kurang alim seperti apa gitu ya. Saya pernah baca itu ketika ada iklan mempromosikan karya beliau Al-Misbah itu, ada orang dengan sangat entengnya menganggap bahwa Al-Misbah itu sampah, tidak ada isinya. Padahal dalam konteks internasional beliau mufassir yang diakui kepakarannya. Dan Al-Misbah menjadi salah satu tafsir yang diakui oleh orang-orang yang tahu tentang tafsir. Nah, ini kan sebenarnya kan sederhana kita melihatnya. Kalau misalnya dibandingkan dengan mereka yang notabene tidak pernah belajar ngaji, nau sorop nggak ngerti, nulis Arab rateteh gitu ya, itu hanya karena bermodalkan jari kemudian ngeklik, ya itu tadi. Makanya di medsos itu kualitas orang dianggap sama. Karena seorang profesor dengan nun sewu yang tidak punya latar belakang akademik apapun itu ketika berkomentar ya dianggap sama saja gitu. Dan titik lemah demokrasi seperti itu diantaranya. Votingnya atau voternya, pemilik suara itu hitungannya bukan kualitas tetapi kuantitas. Satu orang siapapun itu bernilai satu kan. Dan ternyata IT pakai teori itu. Semakin banyak vote getternya, pendulang suaranya, semakin viral dia, maka semakin tinggi pula tingkat pencapaian gelar di dunia medsosnya tadi itu. Ya tadi yang tidak punya background ngaji tiba-tiba jadi ustadz, tiba-tiba jadi Gus gitu ya. Dan itu laris itu. Itu fenomena memang harus cermat kita untuk mengantisipasi. Makanya kemudian
di kita betul-betul disarankan untuk ngaji itu punya guru, punya referensi, punya panutan, punya metodologi kalau di perkuliahan. Sehingga kenapa itu? Itu apakah mesti benar? Ya tidak dalam kategori mesti, tetapi nilai kebenarannya itu lebih valid gitu ya. Karena diuji oleh waktu, diuji oleh sesama ulama yang mereka sama-sama tahu tentang dunia akademik, dunia keilmuan gitu. Kritik kalau disampaikan oleh orang yang tahu itu kan jalur gitu ya. Jalur gitu. Kayak kemarin saya baca apa itu Prof. Syafi'i Ma'arif wafat itu, kemudian Buya Husain menulis satu catatan, dulu pernah punya kenangan dengan Prof. Syafi'i Ma'arif ketika melaunching bukunya tentang peradaban dan kemajuan Indonesia. Itu Prof. Syafi'i itu lupa menuliskan tentang hal-hal yang berkait dengan kesetaraan gender. Dan itu diingatkan oleh Yai Husain. Gitu. Nah, sebagai ilmuwan tentu cara kritiknya luar biasa santun. Dan Prof. Syafi'i sebagai seorang intelektual besar itu tidak tersinggung. Karena yang mengingatkan juga memang orang yang punya kapasitas di situ. Dan itu dinyatakan betul dengan cetakan berikutnya, kritik Yai Husain itu dimunculkan dalam buku beliau. Ini kan menarik gitu ya, menarik gitu, sangat luar biasa. Yang kritik santun dengan data-data yang akurat dan basic pemahaman yang cukup gitu. Yang dikritik juga menerima sebagai bagian perbaikan dari apa yang beliau sampaikan dalam gagasan buku itu. Ini contoh. Makanya dulu Imam Syafi'i itu kalau diajak debat lihat, wongnya gak level ya moh gitu ya. Dan ngopo gitu ya. Karena nanti ketemunya bukan nyari kebenaran itu. Gontok-gontokan. Karena diajak untuk berpikir logis ya nggak ketemu. Gitu. Nggak ketemu. Hingga di wilayah itu sebenarnya, dan itu pernah itu, saya dapat cerita itu ada tokoh muda NU, pinter sekali itu, ketika beliau diajak diskusi di salah satu televisi swasta itu nggak mau dia. Datang tapi kemudian membatalkan. Kenapa? Karena nganggap partner diskusinya nggak selevel gitu ya. Nggak mau saya, menurunkan derajat saya ini. Saya ini ilmuwan, dia siapa gitu. Kalau undang saya levelnya harus sama dengan saya gitu. Dan dia pulang sampai disomasi oleh TV itu, dia mengatakan ya enggak apa-apa. Justru kalau saya tampil nanti mencemarkan nama baik saya gitu. Dan itu pernah terjadi. Ada tokoh muda NU gitu ya, yang diundang TV swasta itu kemudian menolak untuk tampil. Padahal udah di lokasi karena tahu partnernya tidak sebanding. Jelas ke usul fikihnya nanti ya paham, jelas ke tafsir ya paham, kemudian emosi ya kekaran itu. Nah, ini bisa jadi adalah fenomena dajjalisme dalam konteks non fisik gitu ya. Dan hal ini sudah menjadi bagian dari sesuatu yang nampak di hadapan kita. Tentu sekali lagi peran teman-teman sekalian, sahabat sekalian, kita semuanya bagaimana meminimalisir itu dengan menyebarkan paham-paham yang baik sesuai dengan ajaran guru dan kiai kita. Baik, saya kira itu ya pertemuan kita ini. Saya mau ada acara ngaji di tangga sebelah itu. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.